Nama saya Ruci Sukmandari, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Pada hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 6 SDN 1 Separe, Kecamatan Luwano, Kabupaten Purworejo. Pembelajaran yang saya lakukan melalui Google Meet secara daring, tema 2, subtema 2, pembelajaran 2. Selamat menyaksikan praktik pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah anak-anak sehat semua sehingga kita bisa bertemu pada pagi hari ini dalam pembelajaran daring lewat Google Meet ya. Nah, semoga nanti anak-anak saat mengikuti pembelajaran ini semangat dan juga fokus. Siap belajar anak-anak? Siap Bu. Untuk mengawali pagi ini, Mas Adrik bisa ya teman-temannya untuk dipimpin berdoa? Bisa Bu. Siap Kak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Nah, pagi Bu Guru sudah mengirimkan link Google Meet ya anak-anak untuk presensi. Apakah sudah presensi semua? Sudah. Hari ini kita belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan, pembelajaran yang kedua. Sudah siap belajar anak-anak? Sudah. Oke. Peralatannya sudah disiapkan semua? Sudah. Buku tulisnya sudah juga ya? Sudah Bu. Nah, untuk kesepakatan online pada pagi hari ini yang pertama, masuk tepat waktu, pinter. Yang ketiga, duduk dengan dan sopan. Nah, duduknya yang rapi, yang tegak ya. Kemudian mematikan mikrofon bila tidak berbicara, mengangkat tangan sebelum berbicara. Yang terakhir, menyalakan kamera saat pembelajaran berlangsung. Paham anak-anak? Paham Bu. Pinter. Untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, yuk kita yel terlebih dahulu. Jika Bu Guru ucapkan selamat pagi, anak-anak menjawab dengan pagi, pagi, pagi. Tetap semangat, luar biasa, alhamdulillah. Bisa ya anak-anak ya? Ya, Bu Guru coba. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Tetap semangat, luar biasa. Pinter. Berarti pagi ini sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran ya? Iya Bu. Nah, untuk menambah rasa cinta kita terhadap tanah air, marilah kita menyanyikan lagu terlebih dahulu. Nah, nanti mikrofonnya bisa dimatikan, anak-anak bisa menyanyi di rumah ya. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka. 17 Agustus tahun 45, itulah kemerdekaan kita. Bangsa dan bangsa, lahirnya bangsa Indonesia. Kita tetap merdeka, bahaya musik dan saya. Tetap setia, tetap setia, tetap
pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar apa ya anak-anak? Mikrofonnya dihidupkan, Mbak. Ya, apa? Kalimat efektif. Nah, masih ingat tidak dengan ciri-ciri kalimat efektif? Masih, Bu. Masih. Salah satunya apa anak-anak? Memiliki unsur penting atau pokok. Ya, itu yang pertama. Ada yang lain lagi yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, Mbak Nita. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. Betul. Ada lagi yang mau menjawab? Saya, Bu. Apa jawabannya? Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Pinter. Itu adalah ciri-ciri kalimat efektif yang kita pelajari pada hari yang kemarin. Nah, sekarang amati gambar yang ada di layar anak-anak. Nah, ada berapa gambar anak-anak? 2, Bu. Ada 2. Siapa yang bisa menyimpulkan dari 2 gambar tersebut? Gambar yang nomor 1 itu tempatnya berantakan dan gambar yang nomor 2 itu rapi. Ya, gambar yang pertama itu kelasnya berantakan ya, kotor. Kemudian gambar yang kedua itu kelasnya bersih dan rapi. Nah, bagaimana sih membuat kelas kita nyaman? Bagaimana caranya anak-anak? Saling bekerja sama membersihkan kelas. Pinter, bekerja sama membersihkan kelas ya anak. Nah, seperti ini, mengatasi ruang kelas yang kotor dibutuhkan kerjasama untuk membersihkannya. Caranya dengan apa anak-anak? Menyapu, mengepel. Kerjasama ada menyapu, mengepel, Menata buku. ada yang menata buku. Ini termasuk kegiatan kerjasama di lingkungan apa anak-anak? Sekolah. Di lingkungan sekolah, yaitu gambarnya yang ada di layar itu tampilan anak-anak sedang membersihkan kelas. Jadi yang bertugas pada hari itu harus bekerja sama membersihkan kelas supaya nyaman digunakan untuk pembelajaran pada pagi hari itu. Nah, hari ini kita akan mempelajari manfaat persatuan dan kesatuan serta pola lantai dalam seni tari. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, melalui pengamatan sehari-hari, anak-anak mampu menganalisis contoh kerjasama di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat dengan benar. Yang kedua, setelah membaca teks bacaan, anak-anak dapat menyimpulkan manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar dengan baik. Yang ketiga, setelah membaca teks bacaan, siswa dapat menuliskan contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar. Nah, yang keempat, setelah mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi pola lantai seni tari dengan tepat. Yang kelima, setelah mengamati video tentang pola lantai, siswa dapat menganalisis macam-macam pola lantai dalam seni tari dengan tepat. Setelah mengamati pola lantai berbagai tarian daerah, anak-anak dapat menyajikan gambar tentang pola lantai dalam seni tari dengan baik. Nah, anak-anak siap mengikuti pembelajaran? Siap, Bu. Siap ya, berarti hari ini harus fokus. Oke, anak-anak? Ya, Bu. Nah, manfaat kita belajar pada pagi hari ini yang pertama nanti menanamkan sifat kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melatih berinteraksi dengan sesama. Yang ketiga, menanamkan rasa cinta tanah air terhadap budaya yang dimiliki bangsa, yaitu tarian daerah. Nah, coba sekarang Bu Guru akan memberikan satu masalah ya. Adakah yang mau membaca?
Saya, Bu. Oh ya, tulisannya apakah terlihat dengan jelas, Mbak? Terlihat. Ayo dibaca, Mbak. Pada hari Minggu pagi di Desa Permai mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan. Semua warga desa diminta untuk bersama-sama membersihkan lingkungan tidak terkecuali keluarga Bapak Budi. Akan tetapi Bapak Budi sekeluarga menganut agama Kristen. Setiap minggu pagi mereka berangkat ke gereja untuk beribadah. Ya, pinter, sudah dibaca dengan lancar ya oleh Mbak Konita. Sekarang masalah yang pertama. Menurut pendapatmu, apakah yang harus Bapak Budi lakukan untuk hari Minggu nanti? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Oh, nggih. Ayo dijawab, Mbak. Pergi ke gereja dulu lalu ikut serta dalam bekerja bakti. Pinter. Yang pertama harus beribadah dulu ya, baru nanti setelah selesai beribadah bisa mengikuti kegiatan kerja bakti. Pinter, Mbak Syifa. Kemudian yang soal kedua, jika kamu adalah warga desa Permai, bagaimana sikapmu terhadap keluarga Pak Budi? Nah, ini yang menjawab anak laki-laki coba. Siapa yang mau menjawab? Mas Asa? Kita sebagai umat beragama jangan saling membeda-bedakan. Boleh, jangan sampai, jangan saling membeda-bedakan ya, harus tetap menghormati. Pinter, Mas Asa, oke. Sekarang kita lanjut ke masalah yang kedua. Adakah yang mau membacakan? Saya, Bu. Besok pagi akan diadakan ulangan bahasa Indonesia. Bu Guru sudah mengingatkan anak-anak untuk belajar. Tapi Sinta tidak mendengarkan dan asyik bermain dengan pulpen barunya. Pagi harinya, Sinta kaget karena semua temannya sedang belajar. Sinta bahkan lupa bahwa hari ini ada ulangan bahasa Indonesia. Pada saat ulangan, Sinta membuka buku paketnya dan teman sebangkunya ikut mencontek hasil pekerjaan Sinta. Bagaimana pendapatmu tentang masalah tersebut? Bagaimana pendapat anak-anak tentang masalah tersebut? Bagaimana? Apakah tindakannya itu baik, anak-anak? Tidak baik. Tindakan apa yang tidak baik dari masalah tersebut? Mencontek, iya, mencontek saat ulangan. Kerjasama itu biasanya dilakukan untuk kebaikan atau keburukan, anak-anak? Nah, kebaikan seperti contoh tadi pada masalah yang pertama ya, yaitu kerjasama melakukan kerja bakti. Untuk yang kedua, tidak boleh melakukan kerjasama saat ulangan harian. Nah, anak-anak juga tidak boleh mencontek. Selanjutnya, simak video. Lihat, Bu. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman kepada seluruh bapak-bapak warga desa Gentan untuk diharapkan kehadirannya pada kegiatan gotong royong bersama yang akan dilaksanakan pada hari ini pukul 8 pagi di Balai Desa Gentan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gotong royong itu apa sih? Gotong royong itu adalah usaha yang dikerjakan secara bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan atau diinginkan. Contohnya ya, Dek, di bapak-bapak warga di desa kita ini. Mereka bergotong royong untuk membersihkan selokan dari sampah. Biar bersih ya, Mas? Iya sih, tapi nggak cuma itu. Selain biar bersih, juga supaya lingkungan kita gak mudah banjir. Terus agar terhindar dari jentik-jentik nyamuk juga. Anak-anak, tadi ada pengumuman apa itu pada video yang baru saja Bu Guru tayangkan? Apa Mbak Vika? Pengumuman gotong royong. Oh ya, pengumuman untuk acara gotong royong. Berarti dalam video tersebut gotong royongnya itu di lingkungan apa, anak-anak?
Di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat. Berarti itu kerjasama yang positif ya anak-anak, karena itu dilakukan untuk kebaikan. Tadi kerjasama tidak boleh dilakukan apa anak? mencontoh Ya, konten ya anak-anak ya. Apa sih kerjasama itu? Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dapat dilakukan di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Nah, dari video yang baru saja kalian lihat, itu ada kerjasama di lingkungan mana saja anak-anak? di lingkungan rumah, Masyarakat, dan sekolah. Pinter. Di situ ada kerjasama di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan juga di lingkungan masyarakat. Nah, sekarang Bu Guru tanya, Mas Lutfan, sudah pernah melakukan kerjasama di lingkungan rumah? Ya, coba berikan contohnya, Mas. Membersihkan rumah bersama adik. Ya. Masak. Mbak Fini, apakah sudah pernah melakukan kegiatan kerjasama di sekolah, Mbak? sudah Sudah. Coba berikan satu saja contohnya kerjasama yang sudah pernah Mbak Fini lakukan di sekolah. membersihkan perpustakaan sekolah, Ya, bisa membersihkan perpustakaan sekolah. Kemudian, Mas Adrik, coba, apakah pernah melakukan kerjasama di lingkungan masyarakat? Pernah, Bu. Coba sebutkan apa yang pernah Mas Adrik lakukan. Kerja bakti membersihkan lingkungan. Ya, bisa. Kerja bakti membersihkan lingkungan itu termasuk kerjasama di lingkungan masyarakat. Nah, anak-anak sudah memahami materi belum tentang kerjasama di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat? Sudah paham atau belum? sudah Sudah. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Nah, oke. Nah, manfaat kerjasama yang pertama dapat membuat pekerjaan lebih mudah dan cepat dilakukan. Yang kedua, menumbuhkan semangat persatuan. Yang ketiga, memupuk rasa saling menghargai dalam hal bersikap dan juga berpendapat. Yang keempat, mempererat silaturahmi. Yang kelima, menghindari terjadinya konflik. Nah, jika kerjasama di rumah, manfaat kerjasama di rumah apa anak-anak? Mbak Nita. mempererat rasa kekeluargaan, Pinter. Manfaat kerjasama di rumah itu mempererat rasa kekeluargaan. Tuh, 2 jempol untuk Mbak Nita. Kemudian, jika melakukan kerjasama di sekolah, manfaatnya apa anak-anak? Coba tadi Mbak Syifa. membuat pekerjaan menjadi lebih mudah, Bisa membuat pekerjaan menjadi lebih mudah. Pagi tadi Bu Guru sudah mengirimkan modul dan juga LKPD. Sudah dibuka semua anak-anak? Sudah, Bu. sudah Nah, jika sudah, pinter, dikerjakan kegiatan yang pertama, yaitu pekerjaan LKPD TPKN. Sudah dibuka semua ya? Sudah, Bu. Itu ada soal 2A dan juga B. Anak-anak kerjakan dulu 10 menit cukup ya anak-anak? cukup Bu. Kerjakan selama bisa dimulai dari sekarang ya. Ya Bu.
Adakah yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Bisa dikerjakan lagi ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Nah, sudah ya. Nah, untuk yang A, berikan contoh kegiatan kerjasama di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat yang sudah pernah kalian lakukan. Nah, untuk yang lingkungan rumah, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, Bu. Ya, Mbak Siva ya. Ya. Membantu membersihkan rumah bersama kakak. Membantu membersihkan halaman rumah bersama ayah. Membantu ibu memasak di dapur. Ya, betul. Itu adalah contoh kerjasama di lingkungan rumah. Sekarang yang nomor 2 di lingkungan sekolah. Siapa yang mau mencoba menjawab? Oh, Mas Said. Membersihkan kelas, membantu teman saat tidak mengerti mengerjakan tugas. Betul. Itu adalah contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Sekarang yang ketiga, contoh kerjasama di lingkungan masyarakat. Siapa yang mau mencoba menjawab? Saya, Bu. Mbak Nita, coba. Ikut memasang bendera merah putih, mengikuti kerja di lingkungan masyarakat, membantu menyapu di madrasah atau TPQ. Ya, itu termasuk kegiatan di lingkungan masyarakat. Nah, dari soal tadi menyebutkan kerjasama di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah bisa semua ya? Ya. Pinter. Untuk soal yang kedua, apakah tulisannya terlihat jelas? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Siapa yang mau mencoba membacakan? Saya, Bu. Oh ya, Mbak Siva. Pada hari Minggu, warga Kedung Sari akan melaksanakan kegiatan kerja bakti. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di depan balai desa. Andi, Tirta, dan Rani adalah siswa kelas 6 yang juga ikut dalam kegiatan kerja bakti. Mereka mempunyai daerah asal yang berbeda. Andi berasal dari Semarang, Tirta dari Maluku, dan Budi dari Samarinda. Pagi hari itu, Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi terlebih dahulu ke pura. Sementara itu, warga bekerja sejak pagi bergotong royong membersihkan area balai desa dan sekitarnya karena akan digunakan untuk upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Semua warga saling membantu dan bekerja sama. Pak Made yang sudah kembali dari beribadah pun langsung membantu mengecat pagar balai desa. Anak-anak yang lain juga membantu dengan penuh semangat. Andi membersihkan selokan, Tirta mencabut rumput di depan balai desa, dan Rani membantu menyiapkan makanan untuk warga. Mereka melaksanakan kegiatan kerja bakti dengan rukun. Hal ini membuktikan bahwa mereka tidak mempermasalahkan adanya perbedaan di antara mereka. Nah, untuk menjawab teks bacaan yang tadi, di sini ada 4 soal. Siapa yang mau mencoba menjawab soal nomor 1? Saya, Bu. Mbak Vika. Ayo Mbak, dijawab soal nomor 1. Kegiatan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Coba dibaca soalnya terlebih dahulu, Mbak. Apa yang dimaksud dengan kerjasama? Kegiatan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Betul. Bagaimana dengan jawaban anak-anak yang lain? Sama, Bu. Sama. Adakah yang berbeda? Tidak. Baik. Sekarang nomor 2. Siapa yang mau mencoba menjawab? Saya, Bu. Ya, Mbak Siva. Apa saja keragaman yang terdapat dalam teks bacaan tersebut, yaitu perbedaan asal daerah, perbedaan agama, dan perbedaan suku. Ya, ada perbedaan asal daerah,
perbedaan agama, dan juga perbedaan suku. Nah, dari bacaan tadi, perbedaan agama terlihat pada teks bacaan yang mana? Pak Made. Ya, Mbak Vini? Pak Made. Beribadah pagi ke pura. Ya, pinter Mbak Vini, harus beribadah pagi ke pura. Kemudian untuk yang perbedaan suku, terlihat dari teks yang mana anak-anak? Andi berasal dari Semarang. Terus? Tirta dari Maluku. Dan Budi dari Samarinda. Ya, betul. Itu adalah perbedaan suku ya anak-anak ya. Karena itu berbeda pulau. Pinter, pinter Mbak. Kemudian untuk nomor 3. Ayo anak laki-laki, siapa yang mau mencoba menjawab? Saya, Bu. Oke, Mas Asa. Apakah perbedaan menghalangi mereka dalam melakukan kerjasama? Jelaskan. Tidak, karena mereka tidak membeda-bedakan agama dan juga semua warga saling bekerja sama dalam kerja bakti. Ya, pinter. Jawaban Mas Asa betul. Adakah jawaban yang berbeda? Ada, Bu. Ya, Mbak Vini lagi. Ayo dijawab, Mbak. Tidak, karena perbedaan itu tidak menghalangi dalam melakukan kerjasama. Ya, betul. Jadi, tadi yang ada perbedaan suku tidak mempermasalahkan ya. Mereka semua saling bekerja sama dalam membersihkan lingkungan di sekitar balai desa. Pinter Mbak Vini. Kemudian untuk nomor 4, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, Mbak Siva lagi. Tuliskan tiga manfaat dari kerjasama di lingkungan masyarakat. 1. Pekerjaan menjadi lebih ringan. 2. Pekerjaan menjadi cepat selesai. 3. Mempererat tali persaudaraan. Ya, betul. Apakah sudah paham materinya? Sudah. Nah, jika sudah, mari kita lanjutkan ke materi berikutnya. Kerjasama juga dapat dilakukan pada kegiatan yang lain loh anak-anak, selain tadi. Nah, contohnya adalah tari berkelompok. Kita harus bekerja sama dengan baik agar saat pentas di panggung, posisi penari terlihat rapi dan tertata dengan baik. Jadi, selain melakukan kerjasama di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, kerjasama juga dapat dilakukan pada saat menari. Perhatikan gambar yang ada di layar. Siapa yang bisa menyebutkan nama tariannya? Saya. Mbak Nita. Tari kecak, Bu. Ya, tari kecak ya. Berasal dari mana tari kecak? Dari Bali. Ini yang dinamakan dengan pola lantai. Pola lantai adalah pola yang dibentuk sebagai aturan bagi penari dalam berpindah, bergerak maupun bergeser posisi panggung agar tampak lebih menarik. Pola lantai dalam tarian berguna agar membuat para penari kompak dan terlihat sinkron. Nah, bisa dilihat gambarnya ya anak-anak, ini ada gambar jenis-jenis pola lantai. Jadi cara menggambarkan pola lantai dalam sebuah tarian itu seperti ini. Untuk lebih memahami mengenai jenis-jenis pola lantai, ayo simak video di bawah ini. Kurang lebih Ampun jo maaf oi kami pun kan Nah anak-anak, baru saja kita menyaksikan video ya. Nah sekarang amati gambar di bawah ini, kemudian tentukan pola lantainya. Nah di sini Bu Guru sudah menyiapkan 3 gambar. Gambar yang pertama ini kira-kira polanya apa anak-anak? Pola
polanya Horizontal. Pinter. Polanya horizontal. Ini adalah tarian apa, anak-anak? tari saman. Pinter. Ini tari saman. Nah, jika sudah paham, anak-anak bisa mengerjakan soal LKPD untuk kegiatan yang kedua SPDP ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Sekarang dikerjakan soalnya. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Baik, mari kita bahas bersama-sama. Untuk nomor 1, siapa yang mau menjawab? Mbak Syifa. Adalah lantai penempatan posisi penari di atas panggung agar terlihat baik. Kemudian untuk nomor 2, siapa yang mau membacakan hasilnya? Saya Mas Lutfan. Mikrofonnya diaktifkan dulu Mas Lutfan. Lantai pada tarian itu adalah vertikal. Untuk gambar yang pertama adalah pola lantai vertikal. Betul. Yang kedua? Horizontal. Untuk gambar yang kedua adalah pola horizontal. Betul. Untuk gambar yang ketiga? Juga melingkar. Untuk nomor 3 itu mengamati gambar kemudian menggambarkan pola lantainya sesuai dengan gambar. Apakah anak-anak sudah menggambar semua? Sudah. Nah, nanti gambarnya difoto terus dikirimkan ke WA-nya Bu Guru ya. Ya. Oke, coba untuk gambar yang pertama itu pola lantai apa? Melingkar. Kemudian gambar yang kedua yang ini? pola lantai Pola lantai vertikal. Gambar yang ketiga? Horizontal. Pola lantai horizontal. Dan yang keempat ini adalah pola lantai apa anak-anak? Diagonal. Pinter. Baru saja kita sudah mempresentasikan hasilnya ya. Apa saja yang sudah kita lakukan hari ini? Yang sudah kita pelajari hari ini? Manfaat persatuan dan kesatuan. Ya, manfaat persatuan dan kesatuan. Kemudian? Pola lantai. Ya, pola lantai dalam seni tari. Kemudian hal baru dan menarik apa yang sudah kalian dapatkan hari ini? seni tari. Pola lantai dalam seni tari ya, bisa. Tadi kalian juga sudah melihat ya macam-macam tarian. Ya. Apakah tarian dari Indonesia sangat bagus? Bagus ya. Oleh karena itu kita sebagai generasi muda juga harus melestarikan tarian daerah. Ya, pada hari ini kita sudah belajar manfaat persatuan dan kesatuan tadi dalam kegiatan kerjasama di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Kemudian juga kita sudah belajar pola lantai dalam seni tari. Kemudian untuk yang terakhir, nanti anak-anak mengerjakan soal evaluasi ya. Bu Guru akan kirim linknya di grup. Oke, nanti setelah kelas selesai nanti anak-anak mengerjakan ya. Ya, Bu. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya anak-anak pelajari di rumah mengenai cara hewan beradaptasi, yaitu pembelajaran yang ketiga. Nanti anak-anak baca materinya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Gundul pacucu gembelengan, nyenggi wakuku gembelengan, aku lempang sekane tadi salatar. Nah, di sini Bu Guru mau mengingatkan, ayo disiplin jalankan protokol kesehatan, yaitu patuhi 5M. Yang pertama, memakai masker.
Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, membatasi mobilitas dan interaksi. Serta yang kelima, menjauhi kerumunan. Anak-anak sudah di rumah semua ya? Siap, Ya, Bu. Oke, pinter. Tidak pergi ke tempat yang jauh kan? Tidak. Tidak. Nah, bagus. Kita juga harus mendukung upaya pemerintah untuk selalu berada di rumah. Ya, anak-anak, nggih? Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin berdoa? Mas Adrik, dipimpin ya teman-temannya untuk berdoa. Iya, Bu. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Satri, teman-temannya sudah dipimpin untuk berdoa. Semoga pembelajaran pada siang hari ini bermanfaat ya anak-anak ya. Untuk yang terakhir, Bu Guru ucapkan terima kasih. Semoga anak-anak selalu semangat untuk belajar di masa pandemi ini. Bu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.